Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi dan teman-teman dari kelompok 11 akan melaksanakan presentasi tentang menelusuri model dan menganalisis teks laporan. Anggota-anggotanya ada Alianur Insani, Afifah Azizah, Weli Melianti, Noli Junior, Devi Fauziah Iftiani, dan saya Hadi Satria Ganesha. Pertama ada pemaparan. Seringkali penelitian atau pelaksanaan kegiatan mengabaikan pentingnya penulisan laporan, baik dari segi kebahasaan maupun dari segi ketepatan waktu pelaporan. Itu sangat merugikan karena, satu, apabila laporan tidak disusun dengan formalitas bahasa yang sesuai, termasuk struktur teks yang seharusnya, laporan itu akan sulit dipahami. Kedua, apabila penelitian atau kegiatan itu tidak segera dilaporkan, maka hasil-hasil dan temuan-temuan penelitian atau kegiatan tersebut tidak akan diketahui oleh berbagai pihak dengan cepat. Sebaliknya, apabila penulisan dan pempublikasian penelitian atau kegiatan segera dilakukan, beberapa manfaat untuk penelitian yaitu jika temuan-temuan didasarkan kepada analisis yang dapat dipertanggungjawabkan, laporan penelitian itu dapat digunakan sebagai referensi dasar pemikiran dan pijakan penelitian selanjutnya. Bahkan, sebuah penelitian dapat menjadi inspirasi kemunculan gagasan baru. Di pihak lain, laporan kegiatan yang bagus dapat dijadikan pedoman untuk merancang kegiatan yang akan datang. Kekurangan-kekurangan yang ada pada kegiatan yang dilaporkan itu merupakan pelajaran yang berharga dalam melaksanakan kegiatan yang lain. Terus ada materi-materi yang akan disampaikan. Materinya ada penulisan model teks laporan, menelusuri model teks laporan. Kedua, ada menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan. Dan yang ketiga, menganalisis ciri-ciri akademik, manfaat, dan pihak yang diberi teks laporan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama ada menelusuri model teks laporan penelitian. Laporan penelitian dan laporan kegiatan disusun menurut struktur teks tertentu. Struktur teks itu terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan-tahapan tersebut. Di antaranya adalah A. Menelusuri model teks laporan penelitian. B. Menelusuri model teks laporan kegiatan. Yang kedua ada menganalisis hubungan gender pada tahapan teks laporan. Bagian tertentu pada laporan mengandung isi yang sama dengan proposal. Bagian-bagian itu biasanya akan membentuk tahapan-tahapan pada struktur teks, salah satunya yaitu menganalisis hubungan gender pada setiap tahapan teks laporan penelitian. Yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan bagian yang sangat penting dalam laporan penelitian. Pada laporan penelitian, abstrak adalah genre mikro yang berisi ringkasan seluruh penelitian yang dilaporkan. Pada konteks ini, abstrak juga disebut ringkasan atau intisari. Abstrak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan itu sendiri secara keseluruhan. Oleh sebab itu, sebagai ringkasan, abstrak berfungsi secara nasional untuk menjelaskan keseluruhan ini. Penelitian yang meliputi pertama masa yang diteliti atau tujuan penelitian, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga temuan yang dihasilkan dan pembahasan, serta yang keempat simpulan, implikasi, dan atau saran. Yang kedua ada pendahuluan. Pada laporan penelitian, pendahuluan merupakan tahap yang berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan. Permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.
Tiga hal yang disebutkan pertama sering dinyatakan ke dalam subbab tersendiri atau dinyatakan dalam satu kesatuan dan disisipkan ke dalam paragraf-paragraf pendahuluan. Adapun dua hal yang disebut kemudian cukup disisipkan ke dalam paragraf-paragraf yang relevan pada pendahuluan itu. Perlu digarisbawahi bahwa melalui tahapan pendahuluan, pembaca diharapkan sudah mengetahui isi dan arah penelitian secara keseluruhan. Apabila tahapan pendahuluan dalam proposal mengandung hipotesis atau jawaban sementara terhadap permasalahan, jawaban pada tahapan penutupan adalah jawaban final. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Depi. Yang ketiga, ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka berisi dua hal. Yang pertama adalah landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Yang kedua adalah tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan dan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada dasarnya, tahapan landasan teori dan tinjauan pusaka dalam laporan penelitian dan dalam proposal penelitian itu sama, terutama untuk sub tahapan tinjauan pustaka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Welly. Metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitian berisi sajian tentang pendekatan metode dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Pendekatan teoritis yang dipilih dalam penelitian tersebut adalah pendekatan sosiologis, antropologis yang dikemukakan oleh Malinowski dan target person, sedangkan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif. Adapun teknik penelitian yang dipilih meliputi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik sampling, atau lebih khusus lagi, purposive sampling, dengan melakukan wawancara mendalam, sedangkan teknik analisisnya adalah teknik analisis siklus interaktif yang diadopsi dari Mills dan Habermas. Next. Yang kelima, penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan hasil pembahasan. Tahapan hasil penelitian dan pembahasan terdiri atas dua hal yang berbeda, yaitu hasil penelitian dan hasil pembahasan. Tahapan hasil penelitian dan pembahasan adalah deskripsi ataupun meliputi laporan, dan diskusi ataupun meliputi eksplanasi. Penyajian menjadi satu bab atau dua bab adalah persoalan gaya selingkuh. Yang lebih penting adalah bahwa laporan penelitian harus mengandung esensi hasil penelitian dan pembahasan. Perlu dicatat juga bahwa terdapat banyak laporan penelitian yang tidak mengandung pembahasan. Meskipun bab hasil penelitian dan pembahasan secara eksplisit dinyatakan pada laporan penelitian yang seperti itu, biasanya bab yang dimaksud hanya berisi deskripsi data dan biasanya tanpa disertai analisis dengan cara membanding-bandingkan berbagai temuan yang ada serta tanpa dikonfirmasikan dengan teori yang dirujuk dan tanpa dikonfirmasikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Akan dipaparkan oleh teman saya. Penutup. Bab penutup merupakan tahapan terakhir pada struktur teks laporan penelitian. Tahapan ini biasanya mengandung dua unsur, yaitu simpulan dan saran. Selain kedua unsur itu, implikasi penelitian juga sering dimasukkan ke dalam tahapan tersebut. Untuk menyampaikan simpulan dan saran biasanya akan digunakan deskripsi ataupun meliputi eksposisi. Deskripsi ini digunakan untuk memaparkan simpulan, yang tidak lain adalah jawaban langsung terhadap pertanyaan penelitian yang telah disampaikan pada tahapan pendahuluan.
7. Simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada laporan kegiatan. Setelah dilakukan penelusuran terhadap struktur teks dan genre mikro yang digunakan untuk merealisasi setiap tahap yang ada dalam laporan kegiatan, dapat ditarik simpulan bahwa laporan kegiatan merupakan paparan hasil pelaksanaan. Laporan kegiatan mengandung unsur-unsur inti yang saling terkait, yaitu ulasan, pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penutup. Unsur-unsur lain yang ada meliputi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka, dan lampiran. Selanjutnya dibacakan oleh Afifah. Menganalisis ciri-ciri akademik, manfaat, dan pihak yang dibeli teks laporan. Menganalisis ciri-ciri akademik teks laporan. 1. Ringkas atau padat, lengkap, logis, sistematis, dan lugas. Menganalisis manfaat teks laporan. Berdasarkan waktu penyusunannya, laporan dapat dirinci menjadi laporan akhir dan laporan kemajuan. Laporan akhir adalah laporan yang disusun setelah penelitian atau kegiatan dilaksanakan. Laporan akhir dapat digunakan untuk menilai apakah penelitian atau kegiatan itu berhasil. Sementara itu, laporan penelitian dan laporan kegiatan pengemban fungsi penting. Kedua jenis laporan ini mempunyai fungsi informatif, fungsi pertanggungjawaban, fungsi pengawasan, dan fungsi pengambilan keputusan. 1. Fungsi informatif, 2. Fungsi pertanggungjawaban, 3. Fungsi pengawasan, dan yang terakhir yaitu fungsi pengambilan keputusan. C. Menganalisis pihak yang diberi teks laporan. Apabila laporan yang kita buat itu adalah laporan penelitian, laporan itu pastinya akan kita serahkan paling tidak kepada dosen pembimbing kita dan kepada program studi, petugas administrasi untuk keperluan pengarsipan atau keperpustakaan untuk bahan bacaan. Dengan demikian, laporan yang Anda buat harus betul-betul bagus secara akademik supaya pembimbing dapat menyetujuinya. Apabila laporan penelitian itu ditunjukkan kepada sponsor sebagai penyandang dana, tentu saja laporan itu harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh sponsor tersebut. Pada konteks ini, hal penting yang harus kita pertimbangkan adalah bagaimana laporan itu dibuat agar memenuhi harapan pembimbing dan sponsor, sehingga laporan Anda dapat diterima dengan baik. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya, terima kasih.